Jemaat Tuhan, disilakan untuk duduk kembali. Jemaat, saat ini kita ada di dalam masa-masa pranatal, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan salah satu cerita yang menarik dari kisah Natal adalah bahwa Yesus lahir dari seorang perawan bernama Maria yang terasa seperti sebuah dongeng. Dan ada banyak orang yang tidak mempercayainya. Namun ada pula sebagian orang yang mempercayainya, tapi tidak memahami mengapa harus terjadi demikian. Bahwa Yesus lahir tengah-tengah dunia ini melalui seorang perawan. Dan masih ada banyak lagi pertanyaan lainnya di seputar persoalan ini. Untuk itu hari ini kita akan mendalami pokok ini dalam acara bincang-bincang seputar Natal di bawah tema Virgin Birth of Jesus Christ dengan narasumber kita Pendeta Ezra Soru. Karena itu dengan aplaus mari kita sambut narasumber kita Pendeta Ezra Soru dan juga host kita hari ini Saudari Priscilia Daud. Waktu dan tempat disilahkan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom Pak Pendeta Ezra. Shalom juga. Hari ini kita ada dalam bincang-bincang seputar Natal dengan tema Virgin Birth of Jesus Christ atau kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan. Pak Ezra, kita langsung saja pada bincang-bincang kita pagi hari ini. Kita tahu bahwa cerita tentang Yesus yang lahir dari seorang perawan tercatat dalam Alkitab kita. Dan hal ini menjadi sesuatu yang sudah sepantas dan seharusnya kita semua sebagai orang Kristen mempercayai hal ini. Karena sudah ada di Alkitab. Tetapi menurut Pak Ezra, mungkinkah masih ada di antara orang-orang Kristen yang tidak mempercayai hal ini? Ya, kalau bicara soal orang Kristen awam, boleh dianggap bahwa hampir semua orang Kristen awam percaya hal itu, walaupun mungkin tidak mengerti. Tapi justru ketidakpercayaan itu datang dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai para teolog. Nah, perlu saudara ketahui bahwa di dalam kekristenan ada satu paham atau satu aliran yang namanya aliran teologi liberal. Nah, aliran teologi liberal ini itu punya kecenderungan untuk anti mujizat, ya, sehingga hampir semua kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab itu ditolak oleh aliran ini. Misalnya kisah Musa membelah laut Teberau itu ditolak. Juga misalnya kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan itu ditolak. Kisah kolam Bethesda yang bisa menyembuhkan itu juga ditolak oleh aliran liberal ini. Dan karena itulah maka memang mereka anti mujizat. Dan cerita tentang Yesus lahir dari perawan itu kan sebuah mujizat. Sehingga aliran liberal ini itu boleh atau cenderung untuk menolaknya, ya, atau tidak mempercayainya. Ada yang tidak mempercayainya sama sekali, ada yang agak abu-abu dengan mengatakan bahwa ya gereja tidak menuntut untuk percaya Yesus lahir dari perawan. Kalau saudara mau percaya silakan, tidak percaya juga tidak apa-apa, ya. Tapi hampir semua golongan liberal itu tidak percaya Yesus lahir dari perawan. Bagi mereka itu hanyalah kisah yang tidak lebih daripada sekedar dongeng saja. Ya. Mengapa ini hanya sebagai dongeng, Pak, menurut mereka?
Karena gini, yang dikenal sebagai bapak teologi liberal itu adalah seorang teolog dari Jerman namanya Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann ini mempunyai pandangan yang aneh. Dia membuat sebuah buku New Testament Theology, dan di dalam buku itu dia mempopulerkan apa yang dia sebut sebagai demitologisasi. Apa itu demitologisasi? Kan demitologisasi itu kan ada mitos di situ. Dia punya asumsi bahwa sebenarnya di dalam Alkitab, khususnya Injil-Injil, itu ada begitu banyak dongeng di dalam. Nah, mengapa sampai di dalam Alkitab atau dalam cerita-cerita Injil itu ada banyak dongeng? Karena anggapan begini, bahwa itulah cara orang dulu menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu disampaikan, tapi kebenaran itu dibungkus dalam kulit dongeng. Contoh, cerita tentang Malin Kundang. Ya kan? Cerita tentang Malin Kundang, apakah Malin Kundang itu tokoh historis yang memang pernah hidup dalam dunia ini? Tidak. Tapi cerita tentang Malin Kundang itu mempunyai pesan moral yang bagus bahwa anak-anak tidak boleh kualat terhadap orang tua. Nah, jadi pesan moralnya bagus. Kebenarannya adalah anak-anak tidak boleh kualat terhadap orang tua. Tapi kebenaran ini dibungkus dengan dongeng, yaitu dongeng Malin Kundang. Jadi seharusnya bukan cerita Malin Kundang yang harus kita perhatikan. Itu hanya dongeng, itu bisa dibuang. Yang penting adalah inti kebenarannya, anak-anak tidak boleh kualat terhadap orang tua. Nah, Bultmann mempunyai asumsi seperti itu. Karena itulah maka di dalam cerita-cerita perjanjian baru, Injil-Injil, itu ada begitu banyak kebenaran yang dibungkus dengan dongeng-dongeng. Salah satu dongengnya adalah dongeng tentang kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus ceritanya itu dongeng. Kebenarannya adalah bahwa yang benar pasti menang. Nah, karena itu jugalah maka cerita tentang Yesus lahir dari seorang perawan itu juga adalah sebuah dongeng. Jadi itu dimulai dari pemikirannya Rudolf Bultmann, teolog liberal asal Jerman. Dan setelah Bultmann mempublikasikan pemikirannya, hasilnya adalah pada tahun 1923 kira-kira 1.300 pelayan dari gereja Presbyterian itu menandatangani apa yang disebut sebagai Auburn Affirmation. Auburn Affirmation itu di mana mereka menolak 5 doktrin dasar yang dijadikan syarat untuk penabisan seorang pelayan gereja Presbyterian. Gereja Presbyterian pada waktu itu punya 5 doktrin dasar yang harus diakui sebelum seorang ditabiskan menjadi pelayan. Nah, dari doktrin dasar itu pertama, ketidakbersalahan Alkitab. Alkitab tidak bersalah. Kedua, kelahiran Yesus dari perawan dan juga keilahiannya. Ketiga, penebusan Kristus yang bersifat menggantikan. Yang keempat adalah kebangkitan tubuh Kristus. Dan yang kelima adalah keaslian mujizat-mujizat Yesus. Nah, Auburn Affirmation tolak 5 ini. Kalau mereka tolak 5 ini, maka otomatis berita atau cerita kisah tentang Yesus dilahirkan dari seorang perawan itu juga akhirnya ditolak. Itu tahun 1923. Dan pada abad modern, pemikiran semacam ini terus dilanjutkan oleh orang-orang liberal. Seorang pemimpin teologi liberal di Amerika, ya, yang namanya Harry Emerson Fosdick, dia adalah gembala dari Riverside Church. Dia pernah mengatakan kata-kata begini, "Aku ingin meyakinkan Anda saat ini juga bahwa aku tidak percaya pada kelahiran melalui seorang perawan, dan aku harap Anda semua juga tidak. Doktrin ini mengalihkan perhatian dari kenyataan rohaninya kepada persoalan yang sekedar biologis saja." Dan sejak Harry Emerson Fosdick berkhotbah seperti itu, berita penolakan terhadap kelahiran Yesus dari perawan bergema di seluruh gereja liberal di seluruh Amerika, dan akhirnya banyak orang tidak percaya ini. Karena itu ada seorang namanya Harold de Wolf, dia juga menulis dalam bukunya, doktrin
kelahiran dari seorang perawan merupakan sebuah doktrin yang dapat diabaikan. Ya, jadi memang orang-orang liberal itu tidak percaya kisah ini. Ya, Berarti sangat disayangkan sekali ya Pak Ezra bahwa kisah ini malah justru ditolak oleh para teolog. ya memang penyesat biasa datang justru dari para pendeta, para teolog, para guru agama. Jarang penyesatan datang dari koster. Ya, nah itu justru makanya disebut nabi palsu. Itu berarti dia palsu tapi dia nabi. Guru palsu, dia guru. Ya, karena dia guru maka dia punya kesempatan mengajar dan memasukkan ajaran-ajarannya. Jadi sayang memang bahwa justru penolakan terhadap berita-berita Injil datang dari para teolog sendiri. Ya. Baik, tapi biarlah itu tidak menjadi soal ya buat kita ya. Asalkan kita yang percaya saat ini, kita sungguh-sungguh percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Pak Ezra, cerita tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan setahu saya hanya dicatat dalam 2 kitab Injil. Yaitu dalam Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius tercatat dalam Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan di dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Nah Pak Ezra, di sini ada sesuatu yang aneh menurut saya. Kalau berita yang begitu penting seperti ini, kenapa malah hanya dicatat dalam 2 kitab Injil? Dan mungkinkah karena ini tidak dicatat dalam Injil yang lain sehingga membuat kaum liberal tadi menolak tentang kisah ini sebagai sebuah cerita histori? Begini, ada satu kelompok lain yang berhubungan dengan liberalisme, itu namanya kelompok Jesus History. Itu kira-kira ada 77 orang yang menyebut dirinya teolog. Itu berkumpul, lalu mereka membedakan antara Jesus History dan Christ Faith. Jesus History adalah Yesus yang hidup dalam sejarah. Sedangkan Christ Faith itu adalah Kristus yang diimani. Nah, mereka punya asumsi bahwa Kristus yang diimani itu tidak sama dengan Yesus yang pernah hidup dalam sejarah. Kristus yang diimani itu sudah dipengaruhi oleh kekaguman, kecintaan kepada Kristus. Lalu akhirnya itu diberikanlah berbagai macam hal yang meninggikan Kristus padahal tidak seperti itu. Itu yang pernah saya bilang, misalnya ya, ada lagu dulu itu ya, biarpun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantik Nyai. Ya, berarti Nyai lebih cantik dari Madonna dan Marilyn Monroe. Tapi itu Nyai faith, Nyai menurut iman saya. Belum tentu Nyai history betul-betul lebih cantik dari Madonna dan Marilyn Monroe. Karena Nyai cuci rambut saya jarang. Ya. Kalau begitu, menurut Nyai Faith, dialah yang paling cantik di seluruh dunia. Tapi Nyai history tidak begitu. Berarti ada perbedaan antara yang history dan yang diimani. Nah, Christ faith dengan Jesus history belum tentu sama. Karena itulah maka mereka berasumsi cerita-cerita Injil ini itu sudah disusupi dengan Christ faith. Tapi belum tentu Yesus yang hidup dalam sejarah seperti itu. Maka mereka punya proyek yang namanya menggali ulang Yesus sejarah. Maka mereka mencari segala macam sumber, termasuk meragukan cerita-cerita atau kata-kata Yesus di dalam Alkitab. Apakah itu murni dari Yesus atau karangan gereja yang ditempatkan di mulut Yesus. Misalnya Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu memang kata-kata Yesus sungguh-sungguh. Atau gereja yang mengarang kata-kata itu lalu menulis dalam Injil seolah-olah Yesus mengatakan demikian. Nah, lalu mereka mulai membuat begini. Suatu perkataan atau pernyataan atau perbuatan itu dipercaya sungguh-sungguh dari Yesus kalau tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, Injil. Kalau ada di empat Injil, itu pasti dilakukan Yesus, pasti diucapkan oleh Yesus. Tapi kalau cuma 3 Injil mencatatnya, itu kemungkinan besar diucapkan atau dilakukan oleh Yesus. Kalau sampai dia hanya 2, maka itu kemungkinan tidak diucapkan oleh Yesus. Atau dilakukan oleh Yesus. Kalau sampai hanya, kalau 2 itu kemungkinannya sangat kecil untuk Yesus mengatakan. Tapi kalau hanya dicatat dalam 1 Injil, maka Yesus pasti tidak pernah mengucapkan itu. Nah sekarang, contoh Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada di Injil Matius? No. Injil Markus? No. Lukas? No. Yohanes? Ada di Yohanes. Berarti hanya 1. Kalau 1, maka Yesus pasti tidak pernah mengucapkannya. Nah, cerita tentang kelahiran Yesus dari perawan. Di mana? Hanya 2 ya. Matius dan Lukas. Itu berarti bahwa, ini 50-50. Dan karenanya dikatakan bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa Yesus memang mengalami hal itu. Lahir dari perawan. Nah itu karena dasarnya sudah tidak percaya Alkitab firman Allah. Tapi kalau kita memang sungguh-sungguh percaya Alkitab firman Allah, ya tidak peduli mau dicatat di 20 kitab atau 1 kitab, bobotnya tetap sama. Karena 1 kitab itu pun, atau 1 ayat itu pun juga adalah firman Allah. Maka firman Allah dalam 20 ayat dengan firman Allah dalam 1 ayat itu bobotnya sama. Tidak berarti bahwa dalam 20 ayat lebih dapat dipercaya ketimbang 1 ayat. Masalahnya, jikalau dua-dua adalah firman, maka tidak peduli hanya 1. Jadi menurut saya tidak ada masalah kalau hanya dicatat dalam 2 ayat atau 2 Injil itu. Ya. Baik Pak Esra. Tetapi bagaimana menurut Pak Esra? Kenapa Injil yang lain seperti Markus dan Yohanes, kenapa mereka tidak mencatat hal ini? Ya, Matius mencatatnya, Lukas mencatatnya, Markus, Yohanes tidak catat. Kenapa? Karena pernahkah saudara pikir mengapa kita harus punya Injil sampai 4? Kenapa tidak 1 Injil saja? Tapi sampai ada 4 Injil, itu karena masing-masing Injil itu mempunyai tekanan atau temanya sendiri-sendiri. Ya. Mereka semua bicara tentang Kristus. Inti beritanya itu Kristus. Tapi Kristus sebagai apa, itu yang ditekankan di dalam Injil-Injil. Misalnya Injil Matius. Injil Matius tekanannya Kristus sebagai raja. Injil Markus tekanannya Kristus sebagai hamba. Injil Lukas Kristus sebagai manusia. Injil Yohanes Kristus sebagai Allah. Maka penulisan masing-masing Injil ini dipengaruhi oleh tujuan. Maka mereka hanya mencatat kisah-kisah atau perkataan-perkataan yang mendukung tema mereka. Sekarang perhatikan, Injil Matius, Kristus adalah raja. Itulah sebabnya dia mencatat di hari atau dalam kisah Natal ada orang Majus cari raja yang baru lahir. Ya kan? Mana ada di Markus cerita orang Majus? Mana ada di Lukas? Mana ada di Yohanes? Tidak ada. Hanya ada di Matius. Kenapa? Karena Matius berkepentingan dengan tema besarnya. Yesus adalah raja. Kalau memang Yesus raja, dia harus keturunan raja. Raja Israel itu Daud. Kalau Yesus memang raja, dia harus keturunan Daud. Nah sekarang mana silsilahnya? Dia keturunan Daud. Itulah sebabnya Injil Matius mencatat silsilah Yesus. Gitu. Injil Markus. Injil Markus itu menekankan Yesus sebagai hamba. Hamba atau budak. Doulos bahasa Yunaninya. Budak itu tidak berharga. Satu-satunya beda antara budak dengan meja adalah budak bernapas, meja tidak bernapas. Tapi sama-sama barang. Budak itu begitu rendah, begitu
diabaikan. Tidak ada namanya hak asasi manusia bagi budak. Makanya budak itu mau diapakan, mau disalibkan, mau dibunuh, mau dikebiri. Tidak ada hukum yang melarang itu. Budak sangat tidak berarti. Karena itu tidak ada orang peduli dengan cerita kelahiran seorang budak. Budak itu kerjanya hanya melayani. Itulah sebabnya saudara lihat Injil Markus kenapa tidak ada cerita tentang kelahiran Yesus. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada orang peduli dengan cerita kelahiran budak. Budak itu melayani. Maka saudara buka Injil Markus mulai pasal 1. Dia langsung bercerita tentang pelayanan Yesus. Karena apa? Karena budak kerjanya melayani. Lukas itu menekankan Yesus sebagai manusia. Kalau dia manusia, berarti dia harus lahir. Maka ada cerita tentang kelahirannya. Dia manusia sungguh-sungguh, bukan manusia jadi-jadian. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, berarti dia harus punya jalur keturunan dari mana. Makanya Lukas mencatat ada silsilah Yesus sampai ke Adam. Makanya Lukas mencatat masa kecil Yesus umur 12 tahun. Tidak ada dalam Injil lain yang memang tidak menekankan Yesus sebagai manusia. Yesus itu manusia sungguh-sungguh, berdarah berdaging. Itulah sebabnya Lukas mencatat bahwa di Taman Getsemani dia berdoa sampai keluar keringat seperti titik-titik darah. Itu karena kemanusiaan. Tapi Yohanes menekankan Yesus Allah. Karena Yesus Allah, apakah Allah perlu dilahirkan? Gak perlu. Allah itu kekal. Karena itu Yohanes merasa tidak perlu ada cerita tentang kelahiran Yesus. Apakah Allah punya silsilah? Allah mana ada Allah punya silsilah. Karena itu Yohanes tidak catat silsilah Yesus. Maka pembukaan Yohanes langsung dari surga. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Baru ayat 14 firman itu menjadi manusia. Nah, lalu Yohanes mencatat banyak mujizat, banyak kata-kata Yesus yang berhubungan dengan kealahannya. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Siapa? Pasti Allah. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Pasti Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah roti yang turun dari surga. Semua menunjukkan kealahan. Jadi tergantung tema. Nah sekarang lihat. Markus itu kan hamba. Yesus hamba. Maka perlu cerita tentang kelahiran seorang hamba? No. Cerita tentang kelahiran saja tidak ada. Apalagi cerita tentang kelahiran dari perawan. Yohanes menekankan Yesus sebagai Allah. Allah tidak perlu dilahirkan. Maka tidak ada cerita tentang kelahiran. Apalagi cerita tentang kelahiran dari perawan. Tapi kalau Matius menekankan Yesus sebagai raja. Harus ada kisah kelahirannya dan dia dari mana. Karena ada kisah kelahirannya, maka kelahirannya istimewa. Maka kelahirannya ajaib. Maka Matius mencatatnya. Lukas itu menekankan Yesus manusia. Kalau Yesus manusia, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Tapi siapa bapaknya, siapa ibunya. Nah di sini Lukas tidak terhindarkan dari pembahasan bahwa Yesus memang lahir secara ajaib dari seorang perawat. Itulah sebabnya Matius dan Lukas punya kisah ini, tapi Markus dan Yohanes tidak punya kisah itu. Gitu, ya. Baik Pak Esra, jadi sekalipun Markus dan juga Yohanes tidak mencatat kisah Yesus lahir dari seorang perawan ini, tetapi apakah menurut Pak Esra mereka berdua percaya akan kisah ini atau tidak? Menurut saya mereka percaya. Ya. Dugaannya dari mana Pak? Apakah ada indikasi mereka memang percaya atau bagaimana? Ya, jadi biarpun Markus tidak memasukkan kisah ini di dalam Injilnya, tapi Markus pasti mempercayainya. Ya, ada indikasi yang cukup kuat bahwa Markus mempercayainya. Nah, itu pada waktu kita membandingkan antara catatan Lukas dan Markus pada waktu menceritakan Yesus kembali ke kampung halamannya, lalu reaksi orang-orang terhadap dia. Coba kita lihat keterangan Lukas, Lukas 4 ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf?
Bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi Lukas mengatakan Yesus itu anak Yusuf. Tapi pada kisah yang sama ketika Markus menyinggung peristiwa ini, mari kita lihat catatan Markus. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Menurut Lukas, bukankah ia ini anak Yusuf? Tapi menurut Markus, bukankah ia ini tukang kayu? Bukan anak tukang kayu. Tukang kayu. Anaknya anak Maria. Coba kembali ke Lukas tadi. Lukas bilang, Yesus itu anak. Tapi anak dihubungkan dengan Yusuf. Anak Yusuf. Tapi di Markus, anaknya tidak dihubungkan dengan Yusuf. Anak Maria. Bukan anak Yusuf. Yusuf dibuang dari situ. Hanya diganti dengan, bukankah ia ini tukang kayu? Pertanyaan kita adalah, mengapa Markus membuang nama Yusuf? Tetap di ayat itu. Saudara lihat, apakah Markus ini anti menyebut nama? Ternyata tidak. Karena dia menyebut Maria, dia menyebut nama yang lain. Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, ada Simon. Dia sebut nama semua. Tapi anehnya dia tidak menyebut nama Yusuf. Kenapa? Besar kemungkinan adalah bahwa dia mau menghindari anggapan orang. Kalau dia mengatakan Yesus itu adalah anak Yusuf. Lalu orang percaya bahwa Yesus betul-betul adalah anak biologis dari Yusuf. Karena itu dia sembunyikan nama Yusuf. Dia ganti dengan tukang kayu. Lalu keanakan Yesus dihubungkan dengan Maria. Anak Maria. Maka secara implisit si Markus mau mengatakan Yesus itu bukan anak Yusuf. Tapi anak Maria. Kalau pemikirannya seperti itu, maka sebenarnya Markus memang percaya bahwa Yesus itu lahir dari perawan, bukan hasil hubungan dengan Yusuf. Karena aneh. Kalau memang dia anggap Yesus lahir normal, aneh bahwa semua nama Maria sampai saudara-saudaranya disebut, tapi nama Yusuf tidak muncul di situ. Tidak. Ya. Karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Markus tahu, Markus percaya Yesus lahir dari perawan. Tapi karena tidak sejalan dengan tema Injilnya, maka dia tidak memasukkan cerita itu secara khusus sebagai sebuah perikop khusus di dalam Injilnya. Bagaimana dengan Yohanes? Ya, Yohanes juga tidak catat. Ya karena apa? Ya karena tema Injilnya. Tapi ada satu peristiwa yang kita bisa duga bahwa Yohanes memang percaya ini. Ini nampak dari catatan Yohanes tentang perkataan orang Yahudi yang kelihatannya sindiran terhadap peristiwa kelahiran Yesus. Kita lihat Yohanes 8. 39 sampai 41. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran padamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu mereka jawab apa? Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Yesus bilang, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Lalu jawab mereka apa? Kami tidak dilahirkan dari zina. Ini urusan bapak loh. Anak siapa? Mereka bilang, kami anak Abraham. Yesus mau bilang, kamu tuh bukan anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu lakukan pekerjaan Abraham. Abraham tidak pernah mau bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, kamu bukan anak Abraham. Kamu anak siapa? Nanti di ayat 44, iblislah yang menjadi bapak. Nah, tapi dalam urusan anak, ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Maksud Yesus iblis. Tapi mereka tahu-tahu masuk. Kami tidak dilahirkan dari zina. Kenapa tiba-tiba masuk urusan perzinahan? Besar kemungkinan mereka sindir Yesus. Ya, kami ini bukan sama seperti kau, anak hasil zina. Ya. Saya kutip kata-kata pendeta Budi Asali.
Mungkin sekali dalam kata-kata mereka ini secara implisit ada serangan terhadap diri Yesus. Mungkin sekali maksud mereka adalah kami tidak dilahirkan dari perzinahan, tapi engkau lahir dari perzinahan. Bandingkan dengan ayat 48 di mana Yesus dikatai sebagai orang Samaria, bangsa blasteran. Perlu diketahui bahwa dalam literatur Yahudi, Yesus sering dianggap sebagai anak haram dari Maria. Nah, sekarang pikirkan, kalau Yohanes sampai mencatat sindiran orang Yahudi terkait kelahiran Yesus atau kehamilan Maria, mungkinkah Yohanes tidak mengetahui kisah kelahiran Yesus yang sebenarnya dari seorang anak darah? Tidak mungkin. Yohanes pasti tahu. Ya, Yohanes pasti tahu, tapi memang dia tidak memasukkan dalam cerita Injilnya. Mengapa? Karena tidak sejalan dengan tema Injil Yohanes. Ya, gitu. Baik, Pak Esra, terima kasih untuk penjelasannya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan. Kita tahu bahwa mayoritas Alkitab Perjanjian Baru kita adalah tulisan-tulisan Paulus. Nah, sekarang bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus juga percaya kisah kelahiran Yesus dari perawan? Menurut saya, Paulus itu sama seperti rasul yang lain, Markus, Yohanes, yang tahu ceritanya, tapi memang tidak mencatat secara khusus karena tergantung tema yang mau dia bahas. Surat-surat Paulus itu kan respon terhadap problem di tengah jemaat. Karena itulah maka suratnya sesuai dengan masalah yang terjadi. Nah, kalau memang tidak ada masalah yang berurusan dengan kelahiran Yesus dari perawan, ngapain masukkan cerita itu? Ya. Tapi meskipun begitu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya kayak Markus tadi. Dia tidak mencatat tapi ada indikasi bahwa dia percaya. Demikian juga Yohanes. Menurut saya Paulus juga. Sekarang coba kita lihat Roma pasal 1 ayat 2 dan 3. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Saudara lihat kata-kata diperanakan menurut daging. Kata diperanakan dalam ayat ini itu tidak menggunakan bahasa Yunani yang umum untuk kelahiran. Bahasa Yunani yang umum untuk kelahiran itu adalah genao. Ya. Tapi justru yang Paulus tetap di ayat itu ya. Yang Paulus bicarakan soal diperanakan itu dia tidak pakai genao tapi genomenos. Atau yang berasal dari ginomai yang lebih tepat diterjemahkan dibuat. Maka ayat itu mestinya anaknya yang menurut daging dibuat dari keturunan Daud. Sekarang kita bandingkan dengan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir. Alkitab Indonesia menerjemahkan lahir. Padahal Yunaninya ginomai yang artinya dibuat. Jadi anak itu dibuat dari seorang perempuan. Ya. Juga Filipi 2 ayat 7. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ginomai, dibuat menjadi sama dengan manusia. Di situ ada kata paling penting adalah kata ginomai di dalam Galatia 4, yaitu yang ginomai dari seorang perempuan, dibuat dari seorang perempuan. Kalau dibuat dari seorang perempuan, itu tidak bisa tidak. Pasti dari perawan. Karena kalau normal, kenapa tidak dibilang dibuat dari seorang laki-laki? Sesuai budaya waktu itu. Tapi dibuat dari seorang perempuan. Jadi Paulus juga pasti percaya Yesus lahir dari perawan. Ya. Baik Pak Esra, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah Pak Esra sampaikan. Dan kiranya ini membuat kita yakin bahwa kisah kelahiran Yesus dari seorang perawan, walaupun ini tidak dicatat dalam semua Injil, tetapi para penulis pun tetap percaya. Ya. Nah, kita akan beralih pada hal yang lain, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh singers. Jemaat sekalian, saya ajak kita menyanyikan
Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia, Gembiralah dan sambut rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Baik Pak Esra, kita lanjutkan ya. ya, Kita tahu bahwa dalam kehidupan tentang Yesus ini sudah banyak hal yang dicatat sebelumnya dalam nubuatan di dalam perjanjian lama. Misalnya tentang kelahiran, tempat kelahirannya, penolakan yang dia alami, tentang penyaliban, kematian, bahkan juga kenaikannya ke surga. Sekarang bagaimana dengan kisah kelahiran dari seorang perawan? Apakah ini ada juga nubuatannya? Ya, itu peristiwa yang penting dan mustahil tidak ada nubuatannya ya. Nah, nubuatan ini bahkan boleh dianggap sebagai nubuatan paling tua di dalam Alkitab. Itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus dari perawan. Itu nubuatan paling tua ya. Nah, mari kita melihat Kejadian 3 ayat yang ke-15. Kenapa saya mengatakan ini paling tua? Karena ini Kejadian 3. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, langsung ada penghukuman dan hukuman kepada iblis ini. Di dalam kata-kata terhadap iblis ini mengandung nubuatan ini. Kejadian 3 ayat 15. Aku, Tuhan Allah ya, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan ular, keturunan iblis, itu orang-orang tidak percaya. Dengan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Jadi di Kejadian 3 ayat 15 itu ada janji bahwa akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepalamu, bukan kepala keturunanmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dengan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan iblis, dengan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, kepala iblis. Jadi ada janji bahwa akan ada keturunan perempuan yang meremukkan kepala iblis. Keturunan perempuan ini kan banyak. Kita semua juga keturunan perempuan. Tapi yang menarik di situ adalah bahwa kata keturunan di situ itu bukan keturunan jamak, tapi keturunan tunggal. Coba kalau kita lihat ini teks Ibraninya ya. Nah, kalau saudara lihat itu ada yang saya kasih tanda panah merah. Coba dibesarkan ya. Nah, saudara lihat ada tulis itu dari kata keturunan ya. Hersit itu ada keterangan noun maskulin, itu gender kata, singular. Singular itu apa? Tunggal. Kalau plural itu jamak. Singular itu tunggal. Berarti hersit. Keturunannya, bukan banyak keturunannya. Keturunannya yang satu orang itu. Jadi ini ada janji bahwa akan ada keturunan perempuan, tapi bukan seluruh keturunan, hanya satu orang. Itu yang akan meremukkan kepala iblis.
Dan kelihatannya itu ada hubungan dengan Ibrani 2 ayat 14. Ya, Ibrani 2 ayat 14. Oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Nah, kalau begitu di kitab Kejadian 3 ayat 15 ada janji keturunan perempuan tunggal dan itu pasti Yesus. Ya. Nah, keturunan ini, keturunan perempuan itu pasti Yesus. Dalam Wycliffe Bible Commentary dia bilang begini, janji Allah bahwa kepala ular akan diremukan menunjuk pada kedatangan Mesias dan kemenangan yang dijamin. Atau dalam New Bible Commentary, yang dimaksudkan dengannya, tumitnya, itu juga bukan benih perempuan secara kolektif, tapi juga adalah perorangan, yaitu Kristus. Nah, kalau ini adalah Kristus, maka Kristus disebut keturunan perempuan. Ini menarik karena dia bukan disebut keturunan laki-laki, tapi keturunan perempuan. Padahal di dalam budaya patrinial perjanjian lama tidak biasa dikatakan seorang itu adalah keturunan perempuan atau seorang perempuan memperanakkan, itu tidak biasa. Biasanya karena tekanannya pada laki-laki, maka laki-lakilah yang dikatakan memperanakkan. Saya beri contoh, misalnya Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, Adam memperanakkan seorang laki-laki. Adam memperanakkan. Yang hamil siapa? Bukan Adam kan? Yang hamil tuh Hawa. Tapi tidak dibilang Hawa memperanakkan, Adam memperanakkan. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, Henok memperanakkan Metusala. Yang memperanakkan tuh Henok. Padahal yang hamil istrinya Henok. Ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, Yafet. Nuh memperanakkan. Padahal yang hamil adalah istrinya Nuh. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa tidak biasa di dalam Alkitab, di dalam budaya Ibrani, dikatakan perempuan memperanakkan itu tidak ada. Keturunan perempuan itu tidak ada. Semua serba laki-laki. Keturunan laki-laki, laki-lakilah yang memperanakkan. Tapi yang menarik di Kejadian 3 ayat 15, justru bukan keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Kalau bilang Nuh memperanakkan, sudah pasti istri Nuh terlibat di dalam. Karena yang hamil istri Nuh. Ya, kalau dikatakan Henok memperanakkan, istri Henok sudah termasuk di dalam. Jadi sebut laki-laki, perempuan otomatis di dalam. Tapi kalau sebut perempuan, laki-laki tidak termasuk di dalam. Maka keturunan perempuan, Yesus, itu secara implisit ditinjau dari sudut pandang budaya Ibrani. Itu pasti menunjuk bahwa keturunan perempuan itu, anak itu hanya keturunan seorang perempuan. Dan tidak ada urusannya dengan seorang laki-laki. Jadi itu nubuatan. Ini nubuatan paling tua di Alkitab. Ya, Kejadian 3:15. Lalu nubuatan yang sebenarnya sudah terkenal, Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14, kira-kira 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ini ada nubuatan. Dan pada waktu Yesus lahir, Matius menghubungkan kelahiran Yesus dengan ayat ini. Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi, maksudnya kelahiran Yesus dari perawan itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Yesaya 7 ayat 14 itu nubuatan tentang kelahiran Yesus dari perawan. Ya. Tapi Pak Esra, ada hal yang saya tidak mengerti dari ayat ini. Dari Yesaya 7 ayat 14. Kalau hal itu dikaitkan tentang Yesus, padahal kan konteks dari ayat tersebut adalah tanda yang diberikan kepada Raja Ahaz. Kita bisa lihat mungkin dari ayat yang ke-10, Yesaya 7,
Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allah juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nah, karena itu tanda yang diberikan bagi Raja Ahaz, maka seharusnya anak yang dilahirkan menurut ayat ini adalah lahir di zaman Raja Ahaz atau zaman Yesaya. Tetapi kalau malah dikaitkan kepada Yesus yang baru akan lahir 700-an tahun kemudian, apa relevansi ayat itu menurut Pak Esra terhadap tanda bagi Raja Ahaz ini? Ya, jadi konteksnya memang untuk Raja Ahaz. Aku memberi pertanda bagimu. Mu itu di situ tuh bukan kita, Ahaz. Ya. Maka memang agak aneh kalau ayat itu kok diarahkan kepada Yesus. Betul sekali. Itu tanda yang diberikan kepada Ahaz. Bahkan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, sepertinya anak itu akan segera lahir. Tidak tunggu sampai 700 tahun ke depan merujuk pada Yesus. Itu kan Yesaya 7 ayat 14. Coba kita lihat konteks setelah itu ya. Mulai ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan padamu suatu pertanda. Ini pada Ahaz ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ia tuh anak itu yang dilahirkan itu ya. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau Ahaz takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, kedua raja yang ditakuti oleh Ahaz itu adalah Raja Pekah dari Samaria dan Raja Resin dari Damsyik. Nah, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, kedua raja itu, ya, Samaria dan Damsyik, ya, itu akan takut dan ditinggalkan kosong. Artinya, anak yang dijanjikan dalam Yesaya 7 ayat 14 itu harus sudah lahir pada zaman Ahaz, zaman Nabi Yesaya. Kalau memang anak itu sudah lahir pada zaman Yesaya atau zaman Raja Ahaz, siapa anak itu Pak Esra? Dan siapa perempuan yang disebut di ayat tersebut sebagai perempuan muda? Tidak terlalu pasti siapa anak yang dilahirkan itu, yang dijanjikan dalam Yesaya 7 ayat 14. Tapi ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin itu istri Ahaz sendiri. Ya, istri Ahaz sendiri. Dan kalau itu istri Ahaz, maka anak yang dilahirkan itu adalah Yehezkiel. Atau kemungkinan seorang gadis yang tidak dikenal di Israel. Kalau itu, maka putranya memang tidak diketahui siapa. Atau kemungkinan ketiga itu adalah istri Yesaya sendiri. Istri Yesaya yang belum dinikahinya pada waktu nubuat itu diberikan. Dan seandainya itu memang menunjuk pada istri Yesaya, maka besar kemungkinan anak yang dilahirkan itu adalah Maher-shalal-Hasbaz yang dicatat dalam Yesaya 8 ayat 3. Atau dia anak yang lain dari Yesaya. Itu sudah lahir pada zaman Yesaya, zaman Raja Ahaz. Itu, ya. Jadi kalau begitu Yesaya 7 ayat 14 itu menunjuk pada seorang anak yang sudah lahir pada zaman Yesaya saat itu. Ya. Jadi itu bukan menunjuk pada Yesus. Tidak, pada Yesus juga. Ini saya jadi bingung, Pak. Ya. Jadi sebenarnya Yesaya 7 itu adalah nubuatan tentang kelahiran anak pada zaman Yesaya atau tentang kelahiran Yesus? Dua-dua. Kenapa dua-dua? Karena gini, kita tidak boleh beranggapan bahwa Yesaya 7 ayat 14 ini hanya menunjuk pada Yesus. Kalau menunjuk pada Yesus terus relevansinya dengan Ahaz apa? Tapi kalau kita hanya menunjuk bahwa itu adalah anak yang lahir pada zaman Raja Ahaz, Raja Yesaya, Nabi Yesaya, terus mengapa Matius menghubungkan itu dengan kelahiran Yesus sebagai jawaban kepada nubuatan? Nah, begini, saudara perlu ketahui bahwa ada kalanya nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu penggenapannya bukan penggenapan tunggal. Ada nubuatan-nubuatan yang sifatnya penggenapan ganda. Jadi gini, ini nubuatannya. Digenapi satu kali di sini,
Setelah itu ada penggenapan kedua, jauh lagi. Ya, gitu. Itu namanya penggenapan ganda. Jadi Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak dan diberi nama Immanuel, itu langsung digenapi pada zaman Nabi Yesaya atau Raja Ahaz. Itu yang mungkin anaknya Yesaya atau anaknya Raja Ahaz sendiri. Tapi nubuat itu bukan selesai di situ. Dia masih mempunyai penggenapan kedua. Dan penggenapan kedua itu jauh setelahnya, yaitu 700 tahun kemudian, yakni pada Yesus yang lahir dari perawan Maria. Jadi Yesaya 7:14 2 kali digenapi. Itu. Ini saya baru pernah dengar Pak, bahwa ada penggenapan ganda ya dari sebuah nubuatan. Ya, dan itulah sebabnya penting untuk belajar. Di perjanjian baru juga ada. Kalau saudara baca Matius 24, Markus 13. Nanti saudara baca Matius 24, saudara akan bingung, ini Yesus bicara apa? Bicara kehancuran Yerusalem atau bicara akhir zaman? Yesus bicara dua-dua. Maka Matius 24 isi banyak nubuatan. Penggenapan pertama terjadi pada tahun 70 waktu Yerusalem dihancurkan. Tapi ada penggenapan keduanya, yaitu di akhir zaman. Ya, jadi memang ada nubuatan-nubuatan yang digenapi secara ganda, dan Yesaya 7 ayat 14 itu memang mempunyai 2 kali penggenapan. Pertama zaman Ahaz, kedua zaman Yesus. Itu. Ya. Tapi kalau penjelasan seperti itu Pak, sekarang ada persoalan baru. Ya. Kalau misalnya di zaman Yesaya atau zaman Raja Ahaz ini sudah pernah terjadi, ada kelahiran dari seorang perempuan muda, dan bukan hanya pada ketika Yesus saja yang lahir dari perawan. Berarti kisah tentang Yesus yang lahir dari perawan ini sudah tidak eksklusif dong Pak. Kan sudah pernah ada terjadi. Dan juga pernah ada tulisan dari Pak Esra yang pernah saya baca dalam buku Pak Esra tentang keunikan Yesus Kristus di halaman 23. Bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan adalah salah satu keunikan yang tidak dimiliki tokoh manapun juga di bawah kolong langit ini. Atau juga ada sebuah tulisan dari Pak Stephen Tong dalam buku Yesus Kristus Juru Selamat Dunia halaman 77. Tetapi seorang anak darah, seorang yang tidak menikah dan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki, bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Itu adalah mujizat. Ini hanya boleh terjadi 1 kali di sepanjang sejarah umat manusia. Ini adalah tanda yang tidak bisa terulang kembali, dan tidak seorang pun bisa berbuat hal yang sama. Bagaimana menurut Pak Esra? Berarti ada 2 kali ya? Ya, sudah pernah terjadi. Karena itu nubuatan yang sama, berarti pada zaman Yesaya sudah harus ada seorang perawan juga yang melahirkan seorang anak. Berarti Yesus bukan satu-satunya orang yang lahir dari perawan. Tidak. Yesus tetap satu-satunya. Kenapa? Problem ini pada problem bahasa. Coba kita lihat Yesaya 7:14. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Problemnya pada perempuan muda. Kata perempuan muda di situ bahasa Ibrani-nya adalah almah. Sebenarnya almah ini tidak harus menunjuk pada perawan. Almah itu adalah perempuan muda. Perempuan muda ini ada 2 kemungkinan. Ya. Pertama adalah perempuan muda yang belum pernah kawin, itu perawan. Atau kemungkinan kedua adalah perempuan muda yang sudah kawin, atau dia sudah kawin tapi masih muda. Pernikahan dini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi itu almah. Karena itu almah punya 2 arti. Tetap kembali di ayat itu. Ya. Seorang perempuan muda, seorang almah akan mengandung. Berarti ada 2 kemungkinan kan? Perawan atau tidak perawan tapi masih muda. Nah, maka almah di situ harus dipilih arti yang kedua, yaitu ada seorang perempuan muda yang sudah kawin, atau kita balik, ada seorang yang sudah kawin tapi masih muda, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Jadi anak yang dilahirkan zaman Yesaya itu tidak lahir dari perawan. Lahir dari perempuan yang sudah menikah tapi masih muda. Itu penggenapan pertama. Kalau memang Yesaya memaksudkan itu betul-betul yang masih perawan, dia tidak akan pakai kata almah. Karena almah punya 2 arti.
ada satu kata Ibrani yang betul-betul adalah perawan. Itu adalah betulah. Maka seandainya zaman Yesaya itu, anak itu lahir dari perawan, maka dia bukan bilang seorang Alma, tapi seorang betulah. Ya, karena itulah maka zaman Yesaya anak itu lahir, itu bukan perawan, dari perawan. Tapi penggenapan kedua, yaitu 700 tahun kemudian, yaitu Yesus, waktu mengutip Yesaya 7 ayat 14 sebagai penggenapan nubuatan dari kelahiran Yesus, kata Yunani yang dipakai di sana adalah parthenos. Dan parthenos itu tidak ada dua arti seperti Alma. Parthenos hanya satu arti seperti betulah. Parthenos itu artinya perawan, seorang perempuan muda yang belum pernah kawin, belum pernah hubungan seks sama sekali. Kalau begitu, kita lihat bahwa dalam penggenapan nubuatan itu, penggenapan pertama hanya perempuan muda, bukan perawan. Tapi penggenapan kedua betul-betul seorang perempuan muda yang masih perawan. Dengan demikian, memang nubuatan ini ada dua kali penggenapan. Tapi satu-satunya orang yang lahir dari perawan itu hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Sebelum dia tidak ada, setelah dia tidak ada lagi. Satu-satunya manusia yang lahir dari perawan itu adalah Yesus. Dan itu keunikan Yesus Kristus yang tidak dipunyai oleh tokoh agama manapun juga di dalam dunia ini. Gitu. Baik Pak Esra, terima kasih sekali ya Pak Esra untuk penjelasan yang begitu detail buat kami. Dan itu membuat kita yakin bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan memang telah dinubuatkan sebelumnya. Nah selanjutnya nih Pak Esra, Yesus dilahirkan dari seorang perawan. Kenapa harus demikian? Kenapa tidak yang normal-normal saja atau yang biasa-biasa saja Pak Esra? Kenapa harus dari seorang perawan? Yesus harus lahir dari seorang perawan. Dia tidak boleh lahir hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa jadi Allah dan manusia. Ingat, Yesus itu Allah dan manusia. Dia Allah yang menjelma jadi manusia. Makanya ayat-ayat Natal itu selalu bicara dua, kealahan dan kemanusiaan. Contohnya Yesaya 9 ayat 5. Ya. Kalau saudara lihat yang warna merah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan bagi kita, itu pasti manusia. Karena ada dilahirkan, diberikan. Tapi di bagian akhirnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal Raja damai. Mana ada manusia disebut penasihat ajaib? Mana ada manusia disebut Allah perkasa? Mana ada manusia Bapa yang kekal? Mana ada manusia Raja damai? Itu pasti kealahan. Jadi dalam satu ayat, ada yang bicara kemanusiaannya, ada bicara kealahannya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Tapi ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Berarti bayi Natal itu harus Allah manusia. Mengapa harus Allah manusia? Itu penting bagi penebusan kita. Jikalau Yesus bukan Allah manusia, dia nggak bisa jadi penebus. Saya berikan kata-kata dari John Wesley Brill, dia bilang begini. Oleh sebab dia manusia, Yesus manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Atau Charles Ryrie bilang, dia harus menjadi manusia agar dia bisa mati. Dia harus tetap Allah agar menjadikan kematian itu sebagai pembayaran lunas atas dosa. Kalau dia hanya manusia terus mati, apa bedanya dia mati dengan kita manusia? Ya. Karena itulah maka Yesus itu harus Allah manusia. Nah, kalau dia harus Allah manusia, Nona ini lahir karena hasil perkawinan papa dan mama. Jadi manusia kan? Bukan Allah manusia kan? Bukan. Saya itu lahir sebagai hasil perkawinan papa mama. Normal. Maka saya manusia. Saya tidak Allah manusia. Jadi seandainya Yesus harus lahir normal dari hubungan antara seorang laki-laki, dalam hal ini Yusuf dan Maria, maka Yesus hanya menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dia bukan Allah manusia. Dan kalau dia bukan Allah manusia, maka dia tidak bisa jadi juru selamat. Makanya saudara harus bersyukur Yesus lahir dari perawan. Kalau Yesus tidak lahir dari perawan, tidak ada juru selamat. Ya, itu pertama. Kedua, kalau Yesus sampai lahir dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan,
Dia juga tetap tidak bisa jadi juru selamat. Kenapa? Karena gini, juru selamat itu salah satu syaratnya adalah tidak boleh ada dosa. Satu dosa pun tidak boleh. Tidak boleh. Begitu juru selamatnya bikin satu dosa, juru selamat justru yang membutuhkan juru selamat. Karena begitu dia buat satu dosa, juru selamatnya juga harus masuk neraka. Maka jadi juru selamat tidak boleh ada dosa sama sekali. Nah, masalahnya semua kita ini manusia itu tidak bisa terlepas dari dosa. Kita ini ada hubungan dengan Adam. Dalam Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam. Oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 18. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, Adam. Semua orang menjadi orang berdosa. Jadi kita semua keturunan Adam. Menjadi manusia berdosa. Adam berdosa, Hawa berdosa. Ya. Punya anak, sudah berdosa. Kain berdosa. Istri Kain juga berdosa. Begitu Kain yang berdosa dan istrinya berdosa, kawin menghasilkan anak yang berdosa. Terus sampai kita semua jadi dosa. Maka pikirkan, kalau Yesus itu lahir wajar, hasil kawin Yusuf dan Maria, laki dan perempuan. Yesus tidak bisa menghindar dari dosa asal ini. Sehingga akhirnya Yesus pun juga itu menjadi orang berdosa. Ingat, menjadi orang berdosa itu sudah di rahim ibu sudah orang berdosa. Kita menjadi berdosa, ya, itu bukan karena kita berbuat dosa. Ya. Kita jadi berdosa itu status kita orang berdosa. Jadi karena saya orang berdosa, makanya saya berbuat dosa. Bukan saya berbuat dosa, makanya saya orang berdosa. Saudara paham ini? Saya ulang ya. Bukan karena kita berdosa, maka kita jadi orang berdosa. Bukan. Yang benar adalah karena kita orang berdosa, makanya kita berbuat dosa. Paham? Kalau tidak paham juga kita minta pertolongan Bapa Surgawi, nanti pulang baru kasih mengerti. Ya. Jadi maksudnya adalah kita itu status berdosa lebih dulu, baru berbuat dosanya. Bukan berbuat dosanya baru status dosa. Karena kita sudah orang berdosa sejak dari rahim ibu. Dosa asal tadi. Sehingga dengan status orang berdosa kita lahir, lalu akhirnya kita berbuat dosa. Sehingga kalau Yesus itu adalah anak hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, sebelum dia lahir, dia sudah status orang berdosa di dalam rahim Maria. Dan nanti dia keluar dari rahim Maria, dia berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus tidak boleh lahir wajar seperti kita. Kalau dia lahir wajar seperti kita, hasil persetubuhan laki dan perempuan, dia sendiri akan jadi orang berdosa. Tetapi Yesus kan tetap lahir dari seorang perempuan, yaitu Maria yang adalah orang berdosa. Berarti apakah Yesus juga ikut mewarisi sifat dosa dari Maria? Harusnya begitu. Karena Maria juga orang berdosa. Karena Maria orang berdosa, mestinya sifat dosa yang diturunkan dari Adam ke Maria itu masuk juga pada Yesus. Tapi kalau terjadi seperti itu, Yesusnya berdosa juga. Ya, disitulah kita membutuhkan peran Roh Kudus. Makanya pengakuan iman rasuli kita dikandung dari Roh Kudus. Maksudnya apa? Supaya Yesus tidak berdosa, dia harus bebas dari laki-laki ini. Dia harus, tapi kan dia juga harus manusia. Kalau dia manusia, maka dia harus lahir betul-betul dari seorang manusia. Kalau mau Yesus suci sempurna, tapi bukan manusia, tinggal turun. Langsung ada. Gak ada hubungan. Tapi karena dia harus tidak berdosa, laki-lakinya dikesampingkan. Tapi karena dia harus manusia, maka perempuannya tidak boleh dikesampingkan. Tapi kalau sampai dia lahir dari perempuan, dia mewarisi sifat dosa,
Roh Kudus bekerja. Roh Kudus telah menguduskan janin Yesus sejak dari dalam rahim. Sehingga Yesus yang bisa kena polusi dosa karena Maria, itu lalu akhirnya menjadi janin yang kudus tanpa dosa. Sehingga nanti dia lahir juga tanpa dosa, sepanjang hidupnya tidak berbuat dosa, dan dia layak jadi juru selamat. Jadi saudara harus bersyukur. Ya, Yesus lahir dari perawan. Kalau tidak, kita semua tidak punya juru selamat, kita masuk neraka semua. Saudara bersyukur bahwa Yusuf tidak hubungan seks dengan Maria sebelumnya. Berani Yusuf agak nakal sedikit. Ya, sebelumnya maka juru selamat tidak ada bagi dunia. Yesus lahir dari perawan supaya bisa jadi juru selamat. Gitu. Baik, puji Tuhan ya, bahwa Yesus seandainya tidak lahir dari perawan, maka kita tidak punya juru selamat. Tapi kita bersyukur Yesus dilahirkan dari seorang perawan sehingga saat ini kita mempunyai juru selamat. Baik, kita akan melanjutkan, namun sebelumnya kita akan naikkan sebuah pujian yang akan dipimpin oleh singers. Saya ajak jemaat sekalian, mari kita nyanyikan Alam Raya Berkumandang oleh pujian mulia. Tadi Pak Esra sedikit menyinggung tentang dikandung dari Roh Kudus. Nah, kata-kata ini ada di dalam pengakuan iman rasuli kita. Jadi begini Pak, ada yang mengartikan kata-kata ini bahwa berarti Roh Kuduslah yang menghamili Maria, sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah anak Roh Kudus. Bagaimana pendapat Pak Esra? Dikandung dari Roh Kudus, lalu dianggap sebagai Roh Kudus menghamili Maria. Ya, menurut saya itu pandangan yang ngawur. Ya,
Karena kehamilan Maria dari Roh Kudus tidak boleh dianggap seperti seorang laki-laki yang hubungan seks dengan perempuan, makanya ada sperma dan sel telur bertemu. Jadi ada sel telur Maria bertemu dengan spermanya Roh Kudus. Ya, nggak bisa begitu. Ya, kalau kita lihat Matius 1 ayat 20, dibilang, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Itu bukan berarti Yesus adalah anaknya Roh Kudus. Bukan. Tidak ada bagian kitab suci manapun yang menjelaskan bahwa Yesus itu anaknya Roh Kudus. Maksud dari kata-kata itu adalah bahwa Maria itu bisa hamil itu karena kuasa Roh Kudus yang menciptakan sebuah mujizat di dalam rahimnya Maria. Saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti bahwa Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkannya mengandung melalui hubungan seks itu. Dalam dongeng-dongeng kafir kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus artinya Roh Kudus melakukan suatu mujizat. Sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun. Kalau memang Maria itu mengandung karena dalam tanda petik spermanya Roh Kudus, maka memang Yesus itu anaknya Roh Kudus. Padahal kalau kita melihat di dalam Lukas 1 ayat 35, Roh Kudus membuat mujizat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu dia disebut siapa apa? Dia akan disebut sebagai anak Allah, bukan anak Roh Kudus. Ya, jadi ini sebuah mujizat. Semua mujizat Roh Kudus yang maha kuasa menciptakan mujizat sehingga ada perempuan yang hamil tanpa hubungan seks. Itu saja, sederhana saja maksudnya. Ya. Jadi begini Pak Esra, apakah Yesus yang dikandung dalam rahim Maria itu memang berasal dari sel telurnya Maria atau sama sekali tidak? Jadi mungkin apakah hanya rahim itu sebagai wadah sehingga wadah itu untuk memasukkan janin Yesus ke dalamnya atau bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus. Karena ada orang menganggap bahwa Yesus itu adalah janin Yesus adalah made in heaven. Lalu hanya pinjam rahim Maria, masuk. Lalu dilahirkan. Tapi ini salah saudara. Kenapa? Coba perhatikan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Tadi saya sudah mengatakan bahwa di sini dibilang lahir dari seorang perempuan. Kata Yunani adalah ginomai yang lebih tepat diterjemahkan dibuat daripada dilahirkan. Kalau kita lihat versi King James-nya dikatakan God sent forth his son made of a woman, dibuat dari seorang perempuan. Jadi dibuat dari seorang perempuan, bagaimana mungkin Yesus tidak ada hubungan genetika dengan Maria? Tidak. Kalau Yesus itu tahu-tahu dari surga saja sudah ada janinnya, masuk. Maka sebenarnya Yesus dibuat di surga, made in heaven, tapi bukan dibuat dari seorang perempuan. Ya. Dan seandainya Yesus itu sudah, kita tidak bicara kealahan ya. Kalau kealahannya memang dia sudah ada di surga. Kita bicara ini kan kemanusiaan, kan lahirnya kan manusia. Kemanusiaan Yesus seandainya sudah di surga tinggal dimasukkan. Maka sebenarnya Yesus tidak punya hubungan genetika dengan manusia manapun juga di dalam dunia ini. Kalau Maria saja tidak, hanya wadah. Maka Yesus tidak punya hubungan genetika dengan manusia-manusia sebelumnya. Tapi itu salah. Kitab suci membicarakan hal yang lain. Kitab suci mengatakan Yesus itu anak atau keturunan dari Adam. Coba perhatikan Lukas 3. Ya. Ayat yang ke-23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ayat 24, ya. Dia anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, ayat 38,
anak Enos, anak Set, anak Adam. Kalau dilihat dari awal dengan akhir, Yesus anak Adam. Kalau Yesus anak Adam, bagaimana dia tidak ada hubungan genetika dengan Adam? Dia harus punya hubungan genetika dengan Adam. Lalu juga ayat yang tadi kita sudah bahas, Kejadian 3:15. Ya, Yesus disebut sebagai keturunannya, keturunan perempuan. Dan menarik, dalam King James, keturunan itu adalah seed, benihnya. Yesus itu benih perempuan, seperti Alkitab terjemahan lama. Ya, dan antara benihmu dengan benihnya. Yesus itu benih perempuan. Kalau dia dari surga tahu-tahu masuk, tidak ada urusan dengan Maria, Yesus tidak bisa disebut sebagai benih perempuan. Yesus juga dikatakan anak atau keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Daud, dan keturunan orang Yahudi. Matius 1 ayat 1. Yesus Kristus anak Daud, keturunan Daud, anak Abraham. Bagaimana dia tidak punya hubungan genetika dengan Daud dan Abraham? Roma 9 ayat 5. Mereka ini adalah orang Yahudi. Keturunan bapak-bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Berarti Yesus itu turun dari orang Yahudi. Ada darah Yahudi di situ. Ada darah nenek moyang Yahudi di situ. Lalu Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita berasal, kata berasal itu kata Yunaninya adalah ex Juda, keluar dari Yehuda. Yesus itu keluar dari Yehuda. Kalau Yesus tahu-tahu dari surga langsung masuk rahim Maria, bagaimana bisa dikatakan dia keluar dari Yehuda? Juga Lukas 1 ayat 41-42. Dan Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Kalau Elisabet penuh dengan Roh Kudus, dia ngomong gak mungkin salah. Ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Berarti Yesus itu buah rahimnya Maria. Ini tidak mungkin Elisabet salah karena dia lagi penuh dengan Roh Kudus. Karena itu salah kalau mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus itu sudah ada di surga. Pada waktu Natal tiba-tiba masuk. Tidak. Sebelum dia muncul dalam rahim, sebagai Allah dia sudah ada. Sebagai manusia dia belum ada. Sama seperti kita. Kita itu sebelum di dalam rahim papa, dalam rahim mama, kita belum ada. Kita bukan dari surga terus dimasukkan ke dalam rahim mama, tidak. Kita belum ada. Kita diciptakan pada waktu papa dan mama kita hubungan seks. Kita diciptakan baru. Itu sama juga. Begitu Maria mengalami kehamilan, maka kemanusiaan Yesus dicipta pada waktu itu. Kealahan Yesus tidak dicipta. Kemanusiaannya dicipta, dan seandainya Yesus itu bukan turunan Maria, berarti Yesus sama sekali bukan orang Yahudi juga. Karena dia dari surga, langsung masuk. Dia bukan orang Yahudi sama sekali. Tidak. Dia harus seorang Yahudi, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan sebagainya. Berarti begini, Yesus lahir, memang ada sel telur Maria di situ. Tapi bagaimana terjadi pembuahan, itu mujizat Roh Kudus. Sehingga terjadi pembuahan. Tanpa sperma seorang laki-laki, dengan kuasa Allah, terjadi pembuahan dalam sel telur Maria. Sehingga akhirnya muncul janin Yesus. Berarti Yesus bukan benih laki-laki, tapi benih perempuan. Ya, jadi kemanusiaan Yesus bukan made in heaven, ya, made in kandungan, begitu, ya, ya. Kalau begitu Yesus tidak berbeda dengan kita. Memang tidak beda dengan kita, dia sama dengan kita. Di Filipi 2 ayat 7 itu ada kata-kata mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Di Ibrani 2 ayat 14, anak-anak itu adalah dari darah dan daging. Manusia itu dari darah dan daging. Iya, Yesus menjadi sama dengan mereka, mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi dalam hal itu bukan urusan itu ya, tapi pokoknya dia menjadi sama dengan kita sebagai keturunan dari orang-orang sebelum kita. Ya,
Tapi bagaimana Yesus bisa sama dengan kita, Pak Pendeta? Karena kita berdosa sedangkan Yesus tidak berdosa. Ya, maksudnya sama manusianya, bukan sama dosanya. Ya, kalau dia menjadi manusia sama dengan kita jadi manusia, tapi beda, bukan dalam urusan dosa. Tapi bukankah manusia dan dosa itu tidak bisa dipisahkan? Karena menjadi manusia kan pasti berdosa. Tapi manusia diciptakan dari awal bukan langsung berdosa. Dosa itu sesuatu yang terjadi di tengah jalan. Maka manusia sudah ada, baru ada dosa. Setelah itu baru manusia dan dosa tidak terpisah. Menjadi manusia otomatis jadi orang berdosa. Tapi sebelum itu menjadi manusia tidak harus berdosa. Adam dan Hawa itu sudah manusia dulu sebelum berdosa atau sesudah berdosa? Sebelum berdosa sudah manusia. Maka dosa bukan hakikat manusia. Dosa awalnya terpisah dari manusia. Kalau Adam bisa adalah manusia sungguh-sungguh tanpa dosa sebelum kejatuhan. Mengapa Yesus tidak bisa sungguh-sungguh adalah manusia tanpa dosa? Ya. Baik, benar Kak Esra. Ternyata hari ini ada hal baru yang bisa kita pelajari. Dan ini membuat kita bisa lebih mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat sekalian, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, kami ingin menginformasikan kepada jemaat Tuhan yang tinggal di Surabaya dan Bali bahwa Pendeta Esra Soru akan hadir dalam acara Natal RCC Revival Community Church, Gereja Cabang GKIN Revival di Bali dan Surabaya. Berikut ini informasinya. Baik, dan juga kami informasikan bahwa karena keterbatasan tempat, maka apabila ada saudara-saudara yang hendak mengikutinya, harap untuk mendaftarkan diri pada kontak person yang ada. Kita kembali ke persoalan kelahiran Yesus dari perawan, Pak Esra. Ya. Menurut Pak Esra, apakah ini masuk akal, Pak Esra? Apakah ini tidak bertentangan dengan hukum biologi? Bahwa mana mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki? Saya tadi mengatakan ini mujizat. Karena memang hukum biologi itu tidak bisa diberlakukan di sini. Namanya juga mujizat. Mujizat itu melampaui, disebut supranatural. Berarti ini di atas yang natural. Yang naturalnya laki kawin sama perempuan baru bisa terjadi kehamilan. Tapi kalau ini supranatural ya berarti di atas yang natural. Ini mujizat. Kalau kita percaya ada Allah, kita percaya Allah itu maha kuasa, dia sanggup melakukan berbagai macam mujizat. Mengapa seorang perawan bisa hamil tanpa hubungan dengan seorang laki-laki? Itu sesuatu hal yang mustahil. Tidak. Jika kita percaya memang ada Allah seperti itu yang menguasai alam semesta dengan kekuasaan tidak terbatas, itu bukan perkara sulit. Makanya pada waktu malaikat datang memberitahu kepada Maria, Lukas 1 ayat 34 itu ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, roh akan turun atasmu, kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya membuat seorang perawan hamil saja, itu bukan hal yang sukar bagi Allah. Seorang namanya Manford Gutske, dia bilang begini, kelahiran dari seorang perawan sama sekali bukan masalah bagi Tuhan. Kalau memang ada Allah yang menciptakan alam semesta, kalau dia melemparkan galaksi-galaksi dari ujung-ujung jarinya, kalau dia menghiasi langit malam dengan kilauan Bima Sakti, maka bagi dia adalah hal yang amat kecil untuk menciptakan sebuah benih mungil dan menanamkannya dalam rahim seorang perawan Yahudi muda. Ya. Dan saya kira saya sudah pernah beberapa kali mengatakan ya, Allah menghadirkan manusia ke dalam dunia itu dengan 4 cara. Pertama, tanpa laki-laki, tanpa perempuan waktu dihadirkan Adam. Yang kedua, dengan laki-laki, tanpa perempuan waktu dihadirkan Hawa. Ketiga, dengan laki-laki, dengan perempuan waktu dihadirkan kita semua. Kurang satu, tanpa laki-laki, tapi dengan perempuan. Itu waktu dihadirkan manusia Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dengan demikian kita melihat bahwa kelahiran dari seorang anak darah itu
Mau dibilang masuk akal? Ya, tapi lebih tepatnya di atas akal. Supra-rasional, supra-alamiah. Itu ya. Baik, puji Tuhan ya, penjelasan yang luar biasa dan kita mengamini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Baik Pak Esra, ini yang terakhir, setelah kita mengetahui banyak hal soal kelahiran Yesus dari seorang perawan, sekarang apa pesan rohani atau pelajaran rohani yang kita dapat dari hal ini? Menurut saya seperti penjelasan saya tadi, kalau Yesus tidak lahir dari perawan, kita nggak punya juru selamat. Maka mau merayakan Natal, saudara harus sisipkan satu poin ucapan syukur. Mengucap syukurlah karena Yesus lahir dari perawan. Ya, dengan demikian tersedia juru selamat bagi dunia ini, bagi saya dan saudara. Dan kalau sudah tersedia juru selamat, ya harus dipercaya juga, harus diterima juga. Kalau tidak diterima, tidak dipercaya, ya sekalipun dia lahir dari perawan, tersedia juru selamat, saudara sendiri tidak akan diselamatkan. Ya, jadi pesan saya pertama adalah bersyukur untuk kelahiran Yesus dari perawan. Kedua, harus mau percaya menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang ketiga, mungkin kita perlu lihat bahwa di sini waktu merayakan Natal itu kita bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Karena seperti kita sudah jelaskan tadi, ini adalah sesuatu yang bersifat mujizat. Dan kalau hal yang besar seperti ini Allah bisa lakukan, tidak ada yang sukar bagi Allah. Ya, saya mau memberikan kata-kata dari tulisan saya sendiri. Ya, sebuah gunung dan sebutir pasir sama ringan di hadapan Tuhan. Satu buah gunung dengan butir pasir sama-sama ringan di hadapan Tuhan. Sebuah planet dan sebuah kerikil sama ringan juga bagi Tuhan. Dia bisa dengan mudah mencampakkan sebuah gunung ke laut. Sama seperti engkau mencampakkan pasir dari tanganmu. Dia bisa melemparkan sebuah galaksi. Sama mudah dengan engkau melemparkan sebuah kerikil. Tuhan itu Maha Kuasa. Nabi Yeremia berkata, ya, Tuhan Allah, sesungguhnya engkau menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang, tiada satu apapun yang mustahil bagimu. Karena itu dalam hidup ini banyak hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Tuhan. Tidak mungkin, tidak bisa, sukar, mustahil, itu tidak ada dalam kamusnya Tuhan Allah. Tuhan Maha Kuasa. Merayakan Natal adalah bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa atas hidup kita. Ya. Puji Tuhan Pak Esra untuk percakapan kita hari ini. Dan sudah ada banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan pada hari ini yang dibukakan bagi kita. Ada banyak pengetahuan baru, tapi lebih daripada itu pesan Tuhan yang datang pada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Merayakan Natal adalah mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Asal ada Allah di pihak kita, mujizat bukan hal yang mustahil bagi Allah. Selamat mempersiapkan hati untuk memasuki perayaan Natal tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Segala puji, segala syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang dibukakan bagi setiap kami saat ini. Kami bersyukur untuk pengetahuan yang baru, kami mempunyai Allah yang sungguh berkuasa, Allah yang senantiasa melakukan sesuatu yang tak pernah di luar apa yang kami pikirkan, sekalipun Allah sanggup untuk melakukan semuanya itu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur karena kisah kelahiran Yesus yang datang dari seorang perawan, sehingga kami semua mempunyai juru selamat. Biarlah ketika kami mempersiapkan diri untuk menyambut Natal, terlebih kami mau membuka hati kami untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati juga Bapak Pendeta Esra yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kemampuan, sehingga semua pengetahuan yang hamba-Mu miliki ini sungguh-sungguh hanya dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dimanapun hamba-Mu ini
mendapat kesempatan untuk berfirman. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.